Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dalam mata kuliah geometri analitik ruang. Nah, untuk materi ini yang akan kita bahas adalah persamaan garis lurus, yaitu persamaan garis lurus pada ruang yang melalui satu titik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita misalkan sebuah garis lurus, kita sebut garis lurus tersebut adalah garis lurus L. Garis lurus L ini, garis lurusnya kita sebut dengan garis lurus L. Nah, garis ini melalui satu titik. Nah, kita tahu bahwa garis lurus ini adalah kumpulan titik-titik, tapi ada satu titik dari garis tersebut yang kita tahu titik tersebut absis, ordinat, dan aplikatnya. Nah, yaitu titik P0. Nah, di sini jelaskan bahwa vektor arah L. Yang mana sih yang dimaksud dengan vektor arah L? Yaitu vektor yang sejajar dengan garis L. Nah, vektor yang sejajar dengan garis L yaitu vektor A. Ini. Jadi vektor A ini merupakan vektor arah L karena sejajar dengan garis lurus tersebut. Nah, garis lurus tersebut di mana ada titik dalam garis pada garis lurus tersebut ada titik, yaitu titik P0, yaitu berabsis X0, ordinat Y0, dan aplikat Z0 itu pada L. Nah, untuk vektor penyangga L itu yang dimaksud di sini adalah vektor P0. Jadi P0, vektor P0. Jadi yaitu jaraknya dari O titik pusat ke P0. Nah, itu. Jadi ini vektor penyangga. Jadi terdapat pula titik X. Titik X. Itu terdapat vektor ya, bukan titik. Vektor X yang beraplikat X bersumbu absis X, Y, dan Z. Nah, ini. Absis X, Y, dan Z. Nah, ini. Nah, terdapat sumbunya toh? Ya, terdapat sumbunya. Nah, jadi mana X itu vektor X itu jaraknya dari O ke X. Jadi perhatikan bahwa nanti untuk menentukan persamaan vektornya dan persamaan parameternya, perlu kita perhatikan bahwa lambda yang akan digunakan adalah bilangan real. Nah, lambda yang akan digunakan adalah bilangan real karena kita akan mencari kelipatan dari garis ini. Ini dimana tidak lain jumlah vektor ini ditambah dengan kelipatan lambda dikali dengan vektor A untuk mencari panjang ini ke sini. Nah, sebenarnya ini untuk vektor X ini bisa di mana saja berada, bisa juga di sini, ataupun di sini, sembarang titik. Nah, karena kita akan mencari persamaan garis lurusnya. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan persamaan garis lurusnya, kami persilakan kepada teman saya melanjutkan. Terima kasih. Ya, di sini saya akan membahas mengenai persamaan garis lurus melalui satu titik, yaitu persamaan vektor X sama dengan vektor P0 ditambah lambda dikali vektor A, di mana lambda di sini merupakan elemen daripada bilangan real atau bilangan nyata. Nah, misalnya kita ingin mencari daripada vektor X, maka terlebih dahulu dicari vektor P0 ditambah lambda dikali vektor A. Jadi, kita cari kelipatan daripada vektor P0 ditambah dengan vektor A sehingga hasilnya itu vektor X. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa apabila ada vektor yang ingin dicari tetapi vektornya itu ada dua, sehingga kita terlebih dahulu jumlahkan vektor tersebut. Kemudian salah satunya itu kita
lipatkan sehingga diperolehlah panjangnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan koordinat. Nah, sebuah garis melalui salah satu titik P, yaitu X0, Y0, Z0, dan memiliki vektor arah X1, Y1, dan Z1, maka persamaan garis tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Atau bisa kita tulis yaitu X kurang X0 per X1 sama dengan Y kurang Y0 per Y1 sama dengan Z kurang Z0 per Z1. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai persamaan titik berada di bidang melalui satu titik. Nah, adapun contoh soalnya yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik P1, 2, 3 dan sejajar dengan titik A-1, 1, 4. Jawab. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita ketahui titik P. Kita ambil titik P, di mana titik P ini adalah X0, Y0, Z0. Kemudian kita ambil sembarang titik T, yaitu titik T itu adalah X, Y, Z. Kemudian vektor A. Vektor A adalah X1, Y1, Z1. Nah, di sini kita akan menentukan persamaan garis melalui titik P yang sejajar dengan vektor A. Titik P sejajar dengan vektor A. Kita tarik garis. Kita tarik garis. Dia akan membentuk sejajar dengan vektor A. Dia akan membentuk sejajar dengan vektor A. Rumusnya yaitu karena dia sejajar dengan garis ini, vektor A sejajar dengan garis ini, dengan vektor A, maka garis yang diambil adalah garis ini. Nah, sehingga membentuk segitiga. Rumus yang kita gunakan yaitu rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari sisi miringnya, maka rumusnya kita tambah. Jadi, rumusnya yaitu OP. Nah, untuk mencari sisi miringnya, maka rumusnya yaitu OT sama dengan OP ditambah PT. Nah, di mana OT ini adalah X, Y, Z, dan OP ini adalah X0, Y0, dan Z0. Ditambah PT ini adalah lambda vektor A, dengan catatan lambdanya ini adalah bilangan real. Lambda vektor A. Langsung kita saja masukkan nilainya, yaitu di mana OP-nya adalah yang diketahui soal 1, 2, 3 ditambah dengan lambda vektor A, yaitu vektor A min 1, 1, 4. Sehingga hasilnya yaitu min lambda tambah 1, lambda tambah 2, 4 lambda tambah 3. Sehingga inilah persamaan garis yang melalui titik P 1, 2, 3 dan sejajar dengan
titik A min 1, 1, 4. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ada di bawah ini. Tentukan persamaan garis yang melalui P sama dengan 1, 2, 3 dan lambda A sama dengan minus 1, 1, 4. Nah, dapat kita lihat gambar yang ada di bawah ini, di mana garis P yaitu X0, Y0, Z0, garis T yaitu X, Y, Z. Nah, yang terakhir itu garis A, X1, Y1, Z1. Nah, untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik P dan lambda A, dapat kita lihat persamaan yang ada di bawah ini, di mana OT sama dengan OP tambah PT, di mana OP yaitu X0, Y0, Z0 ditambah PT, di mana PT yaitu lambda A. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya, di mana X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah lambda, di sini lambda A. Jadi nilai A kita masukkan minus 1, 1, 4 sama dengan nilai X0, Y0, Z0 sekarang kita masukkan jadi 1, 2, 3 ditambah lambda minus 1, 1, 4 sama dengan 1, 2, 3 ditambah. Nah, nilai yang ini kita kali masuk, jadi menghasilkan minus lambda, lambda, 4 lambda sama dengan minus lambda ditambah 1, lambda tambah 2, 4 lambda tambah 3. Jadi persamaan vektor garis yaitu minus lambda ditambah 1, lambda ditambah 2, 4 lambda ditambah 3. Ini adalah persamaan garis vektornya. Oke, baiklah, selanjutnya setelah persamaan vektor diketahui, kita lanjut pada persamaan parameter garis, di mana tidak lain diperoleh persamaan parameter adalah rincian dari persamaan vektor. Persamaan vektor sebelumnya kita tahu X sama dengan P0 ditambah lambda A. Maka kita peroleh persamaan parameter untuk masing-masingnya. Untuk X minus lambda ditambah 1. Untuk Y lambda ditambah 2. Dan untuk Z-nya 4 lambda ditambah 3. Oke, sekian. Next ke penjelasan berikut. Yang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, setelah persamaan parameter kita ketahui, kita lanjut mencari persamaan kartesian atau persamaan umumnya. Nah, di mana tidak lain diperoleh persamaan umum ini yang dinyatakan tadi oleh saudari saya, Elma Meperonika, pembahasan sebelumnya. Nah, jadi kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan tersebut sehingga diperoleh suatu persamaan yaitu. Nah, di sini saya akan menuliskan suatu persamaan umumnya atau persamaan kartesian yaitu kartesian. Yang ini pada pada persamaan kartesian koordinat garis G. Nah, yaitu kita masukkan persamaannya ya. X dikurang 1 per min 1 sama dengan Y dikurang 2 per 1 sama dengan
Z dikurang 3/4. Nah, itu bentuk persamaan umumnya ya guys. Nah, inilah persamaan umum dari garis lurus tersebut, yaitu X dalam kurung X dikurang 1 per min 1. Min 1 sama dengan dalam kurung Y kurang 2 per 1 sama dengan Z kurang 3/4. Nah, saya rasa itu sudah jelas. Jika masih ada kebingungan, silahkan ditanyakan kembali. Dan mohon maaf ya guys, karena ada suara-suara jangkrik atau keributan-keributan lain karena saya berada di pegunungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.